Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Ngopi 45, tentunya masih membahas mengenai masker mencegah COVID-19. Dan untuk pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364 111 atau di 364666. Tentunya sebelum melanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Dr. Alvarobi MK selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bari Kota Palembang, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, Ibu Erika, tentunya jurnalis yang pernah dinyatakan COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sudah dinyatakan negatif COVID-19. Bu, kita sudah terhubung dengan Ibu Erika. Halo Ibu Erika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erika, tentunya bisa diceritakan bagaimana keadaan kesehatan saat ini dan bagaimana pengalaman saat menjalani pengobatan COVID-19. Alhamdulillah kalau sekarang sih sudah sehat. Waktu itu pengalamannya diisolasi di Wisma Atlet karena saya tidak ada gejala. Jadi karena tidak ada gejala diisolasinya di Wisma Atlet. Baik. Oh, berarti tidak ada gejala OTG ya, Ibu Iya. Erika? Baik. Saat terindikasi COVID-19 sendiri sampai dinyatakan sembuh, itu berapa hari Ibu Erika? Itu sekitar berapa ya? 17 hari ya. Sekitar 17 hari ya, baik. Untuk gejala sendiri apa yang dirasakan dan hingga akhirnya memutuskan tes dan juga akhirnya ketahuan nih bahwa terindikasi COVID-19? Kalau gejala saya sih nggak ada, cuman waktu itu hasil tracking pertama karena ibu di swab positif, terus kita semua yang keluarga dekat akhirnya di swab gitu. Oke, baik. Dan dari situ ketahuan bahwa saya juga positif. Baik, berarti bisa dibilang klaster keluarga ya, Ibu Erika ya? Iya, Baik, selanjutnya bagaimana dengan perawatan dan pengobatan yang dilakukan? Kalau di Wisma itu kita waktu itu dikasih ada antivirus ya, obat antivirus, ada vitamin C. Vitamin Itu aja C? sih, banyak makan buah, olahraga, Berolahraga berjemur tentunya. dan berjemur gitu. Oke, berjemur di sinar matahari tentunya. Untuk tubuh sendiri, Ibu Erika, apa yang dirasakan saat dinyatakan terkena virus COVID-19? Kalau saya nggak ada. Oh, tidak ada gejala Iya. sama sekali tentunya. Heeh. Baik, untuk selama proses pengobatan sendiri dan juga proses penyembuhan, apa tantangan terberat Ibu selama pengobatan sendiri? Nah, tantangan terberat itu ya harus pisah dari keluarga, pisah dari anak, karena kan di isolasi itu hampir mulai dari swab pertama itu sudah isolasi, Baik. dinyatakan positif isolasi lagi, setelah sembuh kan masih harus isolasi lagi, jadi isolasi yang cukup banyak yang lama ini harus pisah dari anak, itu yang tantangan terberat ya. Tantangan terberat tidak bisa bertemu keluarga ya Bu ya saat Iya, saat karantina mandiri, karantina Iya. di Wisma Atlet tentunya Ibu ya. Iya. Baik, usai dinyatakan negatif Ibu, apakah langsung bisa berinteraksi dengan keluarga ataupun orang terdekat? Belum, isolasi mandiri dulu lagi selama 2 minggu. Baik, berarti Baru setelah itu baru bisa aktif lagi. baik, setelah dinyatakan negatif masih dilakukan isolasi mandiri lagi sekitar 2 minggu. Iya. Berarti lumayan panjang ya Bu ya untuk isolasinya Iya, sendiri. lumayan. Kira-kira berapa bulan, berapa hari Bu? Kalau total mungkin 1 bulan lebih lah ya. Totalnya 1 bulan lebih. Iya. Baik, apa yang membuat Ibu semangat nih untuk sembuh selain keluarga, mungkin apalagi sangat rindu dengan keluarga? Waktu itu dukungan dari kawan-kawan, dari kantor, dari teman-teman jurnalis juga. Ya, banyak dukungan dari orang-orang juga, jadi ya semangat lah sembuh. Alhamdulillah. Tentunya Ibu, terakhir pesan untuk masyarakat nih Bu, agar lebih waspada lagi dengan virus ini, agar tidak terpapar virus corona. Silakan Ibu. Ya kalau sekarang kan tetap waspada ya, jalanin protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan,
Terus ya jaga jarak juga harus tetap. Jadi ya tetap harus waspada lah, jangan lengah gitu. Harus tetap waspada dan jangan lengah. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Erika tentunya Iya. sudah berkenan memberikan pengalaman Heeh. untuk masyarakat juga agar lebih waspada lagi dengan COVID-19. Terima kasih Ibu Erika, selamat malam tentunya. Baik, melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Dr. Alvaro Biemkas selaku Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bari Kota Palembang. Untuk protokol kesehatan sendiri Pak yang dilakukan di Rumah Sakit Bari, bagaimana Pak untuk kita berobat ke sana? Apakah harus menggunakan masker dan jika tidak menggunakan masker tidak dilayani? Jadi hampir semua rumah sakit itu tidak akan melayani pasiennya kalau tidak pakai masker, Baik. termasuk pengunjung. Jadi kalau kami sarankan kepada masyarakat, kalau memang ada keluarga kita yang sakit dan mau berobat di rumah sakit, artinya mau tidak mau itu kami dari pihak rumah sakit akan menerapkan protokol kesehatan. Baik. Kami akan melayani mereka-mereka yang menggunakan masker. Dan juga diharapkan keluarga juga yang mengiringi itu jangan kita susahnya kalau satu sakit itu kadang-kadang satu keluarga itu ikut semua. Baik. Padahal rumah yang namanya juga rumah sakit artinya tempat yang mungkin lebih resikonya, ya. Jadi untuk anak-anak, orang tua atau mereka yang punya penyakit berat yang mau ngiringi yang berobatnya, ya kalau bisa jangan dulu lah, kecuali benar-benar bertuh pengobatan. Baik. Yang paling tidak ya temanilah keluarga yang sakit itu, siapkan menggunakanlah masker, kemudian jaga jarak, ikuti protokol yang ada di rumah sakit. Baik Pak, untuk protokol pasien COVID yang meninggal dunia dari pihak rumah sakit untuk pasien bagaimana dan juga bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan Pak untuk protokol kesehatannya Nah, juga? di sini yang mungkin kita lebih kami mohon bantuannya kepada masyarakat terutama, karena ada anggapan bahwa rumah sakit ini mengkopitkan. Baik. Padahal kita tidak pernah mengkopitkan, karena tadi bahwa untuk penyakit ini sendiri memang dibutuhkan pembuktiannya apakah confirm, artinya ditemukan virus COVID dengan melakukan PCR. Baik. Jadi kalau mereka pasien yang di rumah sakit yang dinyatakan confirm positif ataupun juga belum confirm positif tapi mempunyai gejala-gejala dan didiagnosa oleh dokternya sebagai confirm positif, maka akan dilakukan pemulasaraan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, kita dari rumah sakit sudah siap menyiapkan sampai pemulasaraan sampai almarhum itu kita lakukan protokol dan diserahkan kepada. Nah, ini loh. Jadi sejak pedoman terbaru, kalau dulu kita untuk pasien COVID yang meninggal dunia, kita akan menguburkan mereka itu bekerja sama dengan dinas pemakaman sesuai dengan edaran dari dinas kesehatan itu di kuburan di Gandus. Jadi insya Allah masyarakat itu keluarga pasien itu menerima sudah selesai. Baik. Artinya pasien sudah dimandikan, sudah kita sholatkan, kemudian kita kapankan dan kita masukkan dalam peti yang sudah tertutup rapat. Baik. Nah, untuk keluarga yang memang mau memandikan, kita persilakan paling tidak satu orang kalau memang untuk bisa melihatnya. Oke, Ya, diperbolehkan. kita perbolehkan. Tapi tadi resiko artinya dia kontak, artinya pulangnya kalau bisa kita swab juga, ya kan? Baik. Nah, yang sayangnya kadang-kadang tengah masyarakat, ya mungkin ada yang tidak merasa, sebenarnya orang tua saya atau keluarga saya tidak COVID. Nah, ini yang kita di awal kita memang alhamdulillah dengan kerjasama baik, kita melalui pihak kepolisian, kemudian pemerintah setempat, dari kecamatan, itu bisa kita mengedukasi kembali kepada keluarga-keluarga yang tidak mau diarahkan keluarga yang meninggal ini ke Gandus. Baik. Ya, nah ini yang sampai sekarang juga masih kadang seperti itu. Tapi alhamdulillah yang protokol yang pedomannya sekarang ini, silakan dikuburkan di mana saja. Tapi dengan catatan tadi bahwa kami dari rumah sakit menerapkan pemulasaraan dari memandikan, mengkafankan dan memberikan memasukkan jenazah dalam peti yang sudah tertutup rapat dengan harapan kami sampaikan kepada keluarga bahwa pasien ini COVID, ya, dan tolong jangan dibuka lagi, antarkan langsung ke tempat pemakaman yang sudah disiapkan. Baik, berarti untuk pemakaman sendiri itu dilakukan oleh pihak keluarga tidak apa-apa atau harus dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, kalau pedoman yang awal itu kita oleh pihak rumah sakit dikuburkan tuh di Gandus. Baik. Tapi ada sekarang ini masyarakat tidak mau lagi
dibawa ke Gandus tadi. Dan kan mungkin sudah mempunyai tempat pemakaman sendiri, ya kami silakan. Tapi dengan catatan kami mohon pengertiannya kepada masyarakat bahwa rumah sakit ini sudah melakukan pemulasaraan jenazah dengan protokol COVID, di mana si mayit ini setelah dimandikan, dikapankan dan dimasukkan dalam peti yang jangan dibuka kembali. Baik, jangan dibuka kembali. Artinya tempat makam sudah disiapkan. Jadi pada saat jenazah diambil oleh pihak keluarga, silakan jangan mampir dulu Ke rumah. atau dibuka lagi. Baik. Nah ini. Jadi Kalau langsung- kita ke luar daerah, kita menghubungi dinas kesehatan tempat. Wah, ada jenazah yang akan dikirimkan ke sana melalui pihak keluarga. Karena kita takutnya apa? Pada saat mungkin pas dibuka ya virusnya nyebar lagi. Jadi nyebar pada saat dibuka itu ya keluarga yang yang berkumpul rame-rame, ya kita nggak tahu nanti tertular. Maka diharapkan pengertian kepada masyarakat, kami melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol COVID. Ini silakan dibawa pulang ke pihak keluarga, tapi langsunglah ke tempat pemakamannya. Baik. gitu. Tentunya berarti ada satu keluarga yang diperbolehkan untuk mengikuti pemandian di prosesi. Ya, mau kita siapkan APD lengkap lah. APD lengkap ya. Ya, kalau Berarti memang mau diperbolehkan ya. melihatnya. Ya. Baik. Baik, pemirsa Ngopi 45 bisa bergabung melalui line telepon di 0711 364111 atau di 364666 dan jangan kemana-mana, tetap di Ngopi 45. Acara ini dipersembahkan oleh